Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatona. Saat ini saya sebagai wali kelas 5A di SDN Perumna 1 Kota Tangerang dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi PGSD di LPTK Universitas Hairun. Saya akan melakukan uji kinerja di SDN Perumna 1. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu, ya. Ayo, yang memimpin doa siapa? Ayo silakan ke depan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, coba hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa bersama-sama. Silakan kamu berdiri. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di materi kali ini yang kita pelajari adalah tentang organ peredaran darah. Kamu tahu nggak organ peredaran darah itu apa saja? Ada jantung, paru-paru, pembuluh darah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu, nah, setelah menyimak video dari guru, peserta didik dapat memahami organ peredaran darah dan fungsinya. Yang kedua, setelah menyimak video dari guru, si peserta didik dapat menyebutkan organ peredaran darah
dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya, serta melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat karya tentang organ peredaran darah sederhana dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar. Nah, pada pertemuan yang kemarin, Ibu udah menyuruh kamu untuk membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat organ peredaran darah sederhana. Udah dibawa? Iya. Sebelum kita membuat organ peredaran darah, kita melakukan aktivitas literasi dulu. Coba keluarkan buku paketnya. Ya. Nah, tapi sebelum membaca, Ibu pengen dengar semangatnya. Coba kita tepuk semangat bersama-sama. Masih ingat tepuknya? Masih. Ya. Coba tepuk semangat. Nah, semangat. Nah, karena kamu udah semangat, silakan kamu baca halaman 7 sampai halaman 8 di dalam hati. Bacanya dalam hati ya. Sudah cukup? Apa fungsi dari organ peredaran darah jantung? Untuk memompa darah. Betul sekali. Nah, selanjutnya, kenapa sih darah kita harus dipompa? Agar darah kita bisa mengalir ke seluruh tubuh. Coba Ibu tanya lagi nih. Bagaimana jika organ peredaran darah seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah itu rusak? Apa yang terjadi? Iya, betul. Kita akan terkena penyakit. Contohnya apa? Penyakit jantung. Betul sekali, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan ngasih kalian video tentang sistem peredaran darah pada manusia. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bisa PD. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia dan tempat video di samping Bisa biar kalian menggunakan kalian. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi, dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut, dan masing-masing ruang jantung seperti pada. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih dekat. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, video. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Nah, cukup videonya. Bagaimana? Menarik tidak? Kalian sekarang udah paham mengenai
organ peredaran dan fungsinya, terus ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu dibagi dua, ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Tadi di video udah dijelasin ya, kalau ketika darah masuk paru-paru, itu darah itu banyak mengandung CO2, sehingga ketika masuk paru-paru darahnya berwarna biru. Itu darah biru itu bukan karena darah kita biru, tapi dianalogikan kalau darahnya mengandung banyak CO2. Kemudian ketika masuk paru-paru ada pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, ya kan? Kalau kita bernapas kan masuknya ke paru-paru tuh. Nah, terjadilah pertukaran, karbon dioksidannya dikeluarin, oksigennya diambil sama darah, sehingga darah ketika keluar dari paru-paru warnanya berubah menjadi merah. Nah, dari paru-paru darah itu masuk lagi ke jantung, sama jantung dipompa lagi ke seluruh tubuh. Tapi ketika dia balik lagi ke jantung dari seluruh tubuh, warnanya berubah lagi menjadi biru. Artinya apa? Darahnya sudah mengandung banyak karbon dioksida. Dan oksigennya kemana? Oksigennya tentu dipakai oleh tubuh kita. Nah, kemudian yang biru itu, yang warnanya biru itu balik lagi ke jantung. Dari jantung dibalikin lagi ke paru-paru. Dari paru-paru menjadi merah lagi. Setelah merah, ke seluruh tubuh lagi. Kemudian biru lagi. Nah, seperti itulah seterusnya. Itulah pentingnya mengapa kita harus menjaga jantung kita. Ya. Nah, agar jantung kita tetap berfungsi, agar darah kita tetap terus mengalir, ya. Terus katup, apa fungsinya katup? Katup itu fungsinya untuk apa? Tadi dijelaskan di video, menjaga agar darah yang bersih sama yang kotor itu tidak tercampur. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, coba ibu minta buku paketnya dimasukin, karena ibu akan membagikan LKPD. Satu kelompok dapat satu ya. Udah dibagi kelompok kan? Udah ditulis ketuanya siapa, anggotanya siapa, nama kelompoknya ada ditentukan. Nih, ibu bagikan. Kalau sudah ditulis nama anggota kelompoknya, buka lembar selanjutnya. Di situ ada petunjuk pengerjaan nih yang di sini nih. Ya, ada petunjuk pengerjaan. Halaman ini yang ada anak kecilnya tuh. Di sini nih. Coba ibu bacakan ya petunjuk pengerjaannya. Membuat alat peraga sederhana organ peredaran darah. Simak video yang ditayangkan oleh gurumu. Video tersebut berisi materi organ peredaran darah dan fungsinya. Tadi udah ditayangin kan videonya? Udah. Yang kedua, berdiskusi dengan gurumu mengenai organ peredaran darah dan fungsinya. Tadi kita udah berdiskusi. Kemudian yang ketiga, diskusi bersama teman kelompokmu. Pembuatan alat peraga organ peredaran darah dengan alat dan bahan yang telah disiapkan dari rumah. Udah disiapkan alat bahannya? Udah. Kemudian presentasikan hasil produkmu di depan kelas. Coba. Sudah dikeluarkan? Nah, silakan kamu mulai membuat. Nah, di sini di halaman selanjutnya dilihat, baca-baca dulu. Ini ada draft desain proyek dalam kelompok. Tulis judulnya. Ya. Judulnya membuat organ peredaran darah. Sambil membuat itu, ibu akan bagikan ini. Silakan yang bawa gunting, silakan mulai menggunting, ya. Terus gunting-gunting ya, bagi-bagi. Ini bagi dua dulu biar yang lain pada kebagian. Silakan mulai menggunting. Ini bagi dua dulu mending, nanti ada yang gunting buat jantung.
Bawa bodan di situ. Kan sama-sama ibu. Boleh bawa gunting nggak? Ini pada bawa gunting nggak? Hati-hati guntingnya. Taruh tuh. Skill pengerjaannya nanti dulu. Tunggu itu ya. Ya pertama berarti ini apa? Menggunting kan? Pakai pensil, ini pakai pensil aja. Kalau prosedur pakai pensil aja dulu, nanti takut salah. Ya nggak apa-apa, gunting aja dulu. Usahakan jangan cobek lah. Rizky nggak bawa itu gunting? Oh. Aduh, hati-hati. Nah, berarti di sini. Mana kardusnya? Ya, coba unjukin kardusnya. Nah, kardusnya, ya kita yang pakai yang bagian polos ya. Jangan yang ada mereknya, yang polosnya. Taruh di siapa nih? Taruh di tengah. Ya, taruh di tengah. Itu yang kayak gini ya. Kita akan menentukan lubangnya. Udah, selesaikan dulu dari itunya. Udah? Kan taruh nih di bawah, tempel di tengah. Udah? Di tengah di kardusnya. Kemudian kamu kasih tanda di pulpen, pakai pulpen tanda. Kasih tanda buat ngasih lubang buat selangnya, ya. Udah belum itu? Oh, di itu dulu. Caranya ditaruh dulu di tengah, nanti dititik-titikin ya. Iya, nggak usah dilem dulu, nggak usah dilem dulu, dipegangin aja. Ayo, ulangi lagi. Nih, yang merah di sini, udah ditandain. Nih, bagian yang ditandain ini yang samping yang merah. Nih, yang di sini nih, kasih titik. Kasih titik yang di merahnya udah, yang ini ya. Ayo, itunya jangan kegeser, jantungnya jangan sampai kegeser. Kemudian yang warna biru yang di atasnya. Warna biru yang di atasnya. Setelah warna biru yang di atasnya, bagian ini yang warna merah, di atas yang warna merah. Biru, kemudian yang titik merah. Udah belum? Nah, sama yang biru di sini. Dah, yang mana aja? Di antara tiga ini terserah. Dah? Nah, kalau sudah ditandain, yang jantungnya disisihkan dulu, biar nggak sampai lecek. Sisihkan dulu. Ya udah ditandain kan? Nah, sekarang yang bagian paru-paru gampang. Bagian paru-paru cuma sisi samping-sampingnya aja. Jantungnya dulu. Hah? Jantung dulu. Udah? Ditandain? Sudah? Udah belum? Kemudian yang bawahnya, yang seluruh tubuh.
ya. Nih di sini nih. Samping-sampingnya, kalau ibu ditaruhnya di samping tangan. Tuh. Dah, kalau sudah nanti disisihkan, kemudian yang udah dikasih kalian kasih tanda itu dilubangi. Dilubanginya jangan langsung gede. Lubanginya pakai gunting kecil-kecil dulu ya. Dah, silakan. Yuk, jangan ini, nanti kakinya di itu aja. Ya, tinggal ini dikasih lubang tuh pakai ini juga bisa. Tuh. Ini kan udah bener kan? Tapi ngelubanginya dikit-dikit ya. Jangan sampai gede. Nanti longgar. Tuh. Yuk, kasih lubang. Nah, yang laki-laki ini daripada itu. Jadi udah ya. Ya, benar. Kemudian di yang biru ini nggak apa-apa lah, nggak apa-apa di sampingnya aja, nanti juga nggak kelihatan. Botolnya dilepas. Nah ini, nih terus ini kita pas-pasin dulu. Segini cukup kan? Nanti kan mau dipasukin air tuh. Kalau yang titik paling bawah tuh. Kasih itu dulu, kasih tutup botol dulu. Tutup botolnya udah dipasang belum? Nggak apa-apa. Nggak usah lem dulu, nggak apa-apa. Yang penting mah nyangkut aja. Udah? Lihat. Ayo liatin temennya. Iya. Yuk tempel aja. Atasnya udah belum? Ayo liatin, pegangin. Ayo. Ya. Udah bener itu. Udah bener. Pasang jantungnya di sini. Oh, biar nggak goyang-goyang ya. Nggak kebalik ya kayak gitu. Oke. Karena waktu kita terbatas, alat peraga ini kamu selesaikan di rumah. Paham? Ya, silakan kamu lanjut di rumah. Iya betul, udah kayak gitu. Tinggal dikasih air ya kawan. Nah, nanti kalau di rumah ini sebelum dimasukin botolnya, kamu kasih warna dulu. Ada yang warna merah sama ada yang warna biru. Paham? Iya. Nah, sekarang rapikan. Udah selesaikan di rumah saja. Selesaikan di rumah saja. Ini dikerjain, masih ada di belakang. Nih. Nah, rapikan dulu. Laporan pembuatan proyeknya kamu salin di kertas folio, pakai tulis tangan. Di situ kan di LKPD-nya udah disuruh minta apa nih? Nah, di sini nih menyusun laporan proyek. Nanti dikasih judul proyeknya apa, tujuannya apa, sama kayak yang di depan ya. Nah, itu disalin ke mana? Ke kertas folio. Paham sampai sini? Yaitu potongan-potongan kertasnya dijaga, jangan sampai lecek. Nah, mulai ke ice breaking. Coba
Sistem peredaran darah manusia. Oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapiler, tentukan vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, piring bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, untuk jaga aliran tetap benar. Darah arteri ada oksigen, vena miskin oksigen balik jantung. Dah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu minta kamu perhatikan video di depan. Mari kita simak videonya. Pada rapor video pembelajaran yang terpakai adalah sebagai berikut. Ayo kita belajar tentang berikut ini. Wanita lemah rambut putih tidak dapat dipasang di depan. Tubuh sehat tidak cukup dalam mengalir dan makan. Dari suatu tampilan masyarakat yang dapat, apakah kalian dapat menentukan pengertian ini tetap bagian pantun? Coba kalian perhatikan kembali contoh pantun ini. Kira-kira apa sih bagian dari pantun? Ya, tepat sekali. Pantun adalah jenis puisi lama yang baiknya terdiri atas 4 baris serta memiliki sambungan dan isi. Adapun ciri-ciri pantun adalah: pertama, terdiri dari 4 baris atau line. Kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, baris pertama dan kedua disebut satuan. Contoh, pada LKPD yang telah disediakan ya. Dah, silakan dilihat LKPD-nya. Silakan dicek lagi LKPD-nya. Nah, di sini nih. Ayo dibuka di lembar berikutnya. Nih, coba kamu kerjakan. Apa yang diminta di situ? Pengertian? Coba dicek dulu LKPD-nya, dibaca. Apa yang diminta di situ? Nah, coba silakan dikerjakan dengan berdiskusi. Ayo, mana tadi? Ciri-ciri pantun. Pengertian pantun tadi apa? Kemudian ada juga ciri-ciri pantun. Bagian-bagian pantun. Buatlah satu bait pantun tentang organ peredaran darah dan fungsinya. Silakan dikerjakan diskusi. Apa? Sebagainya gitu. AB bener.
pengertiannya apa? Kalau sudah, ayo kita presentasikan hasil diskusi pantunmu di depan kelas. Dimulai kelompok siapa? Siapa yang mau ke depan? Duluan. Siapa? Ayo, Ade, ayo. Kasih tepuk tangan untuk Ade. Baca ya. Yang lain perhatikan. Sudah? Kasih tepuk tangan. Kelompok mana lagi? Oke, ayo, Al-Fatih. Yang kencang. Bagus, kasih tepuk tangan. Oke. Yang kencang ah? Jalan-jalan ke sekolah, pulang minum sayur. Ayo jaga kesehatan agar organ peredaran darah tetap lancar. Oke. Kasih tepuk tangan. Terakhir. Ya. Beri donat lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung penting untuk peredaran darah. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Peredaran darah. Nah, Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan. Ibu kumpulkan ya. Ibu kumpulkan. Yuk. Nah, terakhir Ibu akan kasih kalian soal evaluasi. Nah, karena waktunya udah nggak cukup, soal evaluasinya untuk di PR-kan di rumah. Besok dikumpulkan ya. Satu orang dapat satu. Jangan lupa kasih nama belakang. Kasih nama itu selangnya masukin dulu. Dan langsung dimasukkan ke dalam tas. Itu untuk PR. Ini depan belakang ya, namanya di belakang. Iya lagian. Boleh. Di PR kan. Boleh dilipat. Untuk semangat. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Pertama, tadi tentang apa? Peredaran darah. Kemudian yang kedua, tentang pantun. Mengapa kita harus menjaga organ peredaran darah? Supaya tidak sakit, supaya kita tetap sehat, terhindar dari penyakit. Nah, soal evaluasinya, sekali lagi ingatkan, kerjakan di rumah, boleh dibantu oleh orang tua, ya. Rajin-rajin belajar di rumah, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan membawa alat peraga yang sudah siap untuk dipresentasikan. Oke. Sebelum pulang, mari kita membaca doa yang dipimpin oleh Ben ya. Siap, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat, tetap jaga kesehatan.